Hai, apa kabar? Apa kabar? Udah lama nunggu. Wah, udah 1 galon. Kasihan amat, nunggu udah lama kayak gitu. Sendiri aja nggak mau. Halo. Apa kabar lu? Bro. Bang, apa kabar Bang? Berapa Sehat, hari? sehat. Udah 3 bulan nggak ketemu. Ini isunya ini. Sunya. Gila. Nenteng-nenteng apaan? Nah, inilah gue punya dagangan. Oke, Om. Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ini makin manis aja. Gila. Makin cantik. Gue mau cerita sama kalian semua terkait bagaimana cerita ini mulai berlangsung. Gue punya channel dan kelihatannya memang belum begitu berkembang. Tapi setelah gue lihat channelnya Ivanto Davis, wow, bagus. Dan gue pikir kalau katakanlah kita kerja sendiri-sendiri, gue yakin tidak akan optimal. Makanya pada waktu gue langsung telepon Ivanto Davis dari Ivanto Davis Uncensored. Lu bagus juga lu punya YouTube channel ya. Kita ketemu yuk. Nah setelah itu gue udah janji sama dia di Kitos pagi-pagi, ya. Terus ngobrol dan beliau menyampaikan ada ngajak Om Gigi juga untuk bikin film kan. 3 bulan yang lalu atau kapan? 6 bulan yang lalu kalau salah. 6 bulan yang lalu, agak delay, Ya, agak mundur ya. Juli ya. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan setuju. Lantas kalau cuma batangan doang kayaknya kurang rame. Makanya perlu ada pemanis ya. Jadi gua langsung telepon aja Sherin. Win, gimana lu mau apa enggak? Bukan Mau. gitu ngomongnya, Om Gimana? Freddy bukan straightforward. Fred, gue tuh mau entah pembawa acara berita acara kita ini yang pasti harus yang punya good looking, Oke. cantik dan menarik gitu. Ya, perempuan pasti Saya bilang tentunya. gini loh, terus bilang ada tuh, gue belum nggak ngehari itu siapa gitu kan, pernah tahu tapi fisiknya apa dan segala macam. Dia bilang nih lihat nih, oke kan gitu Rin, jadi ceritanya Langsung gua jual dia mau ternyata. Manis buatan. dia bilang gitu. Habis itu udah kita langsung Anti diet. confirm bikin bertiga janjian ketemu di mana tuh? Di Grand beberapa Cempaka tempat ya? ya. Di Grand Cempaka Apartemen Grand apa sih? Pramuka Square. Grand Enggak bukan gitu ceritanya. Kita sempat 2-3 kali reschedule. Oh. Sebelum akhirnya memutuskan di Grand Cempaka itu, Grand Pramuka Oh, Square. iya. Green Pramuka Square. Iya, Green Pramuka Square. itu. Nah setelah itu kita janjian yang dekat-dekat kantor ini sama dekat-dekat kampus yang tempat saya ngajar. Iya betul. Ya, jadi akhirnya kita ketemu di GPS. Nah, Tapi Tuhan menentukan ya, lain. kita pindah ya. ngobrol bertiga, nongol dia. Enggak bertiga. Oh, bertiga sama Om Gigi. Berempat, Om Gigi. Iya. Berempat sama Om Gigi. Enggak, Mbak Dini belum ada. Belum datang, belum datang, Iya, belum telat, datang. saya telat. Belum datang. Oke, ternyata kita bertiga, Om Gigi, Om Davis sama saya, tiba-tiba ada yang keluar dari mobil pakai itu, nggak tahu lagi jual beli mobil. Lagi jual beli mobil coba. Kagak jual mobil. Kepo akhirnya dia kepo. Kagak jual Ternyata mobil. gayung bersambut ya. Enggak jual mobil, saya belok. Mau beli Mau mobil. Mau nyoba mobil, Mau cari mobil. tempat yang paling gampang gitu. Oh, Terus dikung habis ambil tiket, kok saya lihat Ada makhluk yang dikenal kok ya. saya ini makhluk yang makhluk apa teman-teman yang nggak gampang mudah diingat gitu ya. Terus saya panggil, Om, nengok nih berdua, sini. Dan karena saya juga pengen makan, udah ketemu lah, kan enak gitu, udah ditegur gitu, udah parkir mobil, ngobrol, nggak tahu kenapa langsung ngomongin ini, oh, oke juga nih, oke, ya udah, Bukan oke aja sih, itu kepo. Oh gitu ya. Iyalah. ya. Nah kita pikir, Dia kepo dan lapar sebenarnya. Iya, dia bener lah, Bu. tapi Freddy bilang, aja aja, gimana lah, biar kita lebih kompak, lebih banyak ide dan segala macam, masukan gitu ya. Lebih berwarna lah. Lebih berwarna Betul, akhirnya, betul. lebih berwarna. Dan memang Tuhan Bicara telah lain. membuka jalan kita semua dan kita ketemu hingga hari ini. Kita punya visi, misi yang sama, satu nilai ya, Yes. membangun ya, begitu. Ya, jadi tolong sampaikan apa yang kamu inginkan dari channel ini. Coba sampaikan. Sebenarnya channel ini buat kita membangun industri asuransi lebih baik lagi. Oke. Walaupun isinya mungkin bukan selalu melulu tentang asuransi. Iya. Tapi pasti ada hubungannya untuk itu supaya masyarakat lebih tahu lagi asuransi itu bersinggungan dengan apa. Nah, makanya di sini kita kumpul dengan masing-masing keahliannya. Betul ya gitu Betul, ya? betul. Nah, lu sendiri ngapain? Nggak bikin channel ini? Om Freddy kan tahu, Oh. saya juga sudah cukup lama di asuransi. Iya. Kalau dibilang saya senior sih enggak juga ya, ada yang lebih tua daripada saya. Oke. Tapi kalau masa kerja saya di penilai kerugian itu ada sekitar 30 tahun. Saya rasa 30 tahun itu udah cukup
mumpuni. berpengalaman lah. Ya. Saya nggak bilang saya hebat, saya nggak bilang ahli, tapi udah cukup mengalami hal-hal yang dinamika perasuransian khusus terkait dengan klaim. Oke. Nah dalam perjalanan ya saya juga punya latar belakang sarjana hukum karena banyak masalah di perasuransi industrian. Akhirnya saya menceburkan diri juga untuk membuka kantor hukum. Itu ceritanya. Lo Ya. pengen membangkitkan diri, memberikan kembali kepada kebaikan atas waktunya profesi. Ya, saya pikir kan gini, karena kalau bicara asuransi yang dijual itu kan apa sih sebenarnya risiko. Nah risiko dituangkan dalam bentuk polis kan. Ya. Pada saat terjadi, si masyarakat itu kan membeli risiko tadi melalui perusahaan asuransi. Apa janji asuransi? Panjangan cerita lo. Ah, jadi gimana? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Lo apa maunya? Gue mau duit. Kalau gue sih simple ya, gue mungkin masih tergolong short ya, walaupun 23 tahun. Selama 23 tahun ada beberapa industri 23 yang tahun ini berapa? gue lakuin, tapi gue tetap konsen di Sama lah, 23. Gue hanya melihat industri asuransi ini adalah industri yang menarik, karena dulu sebelum gue terjun ke industri asuransi, gue tuh punya perusahaan sendiri di distribution company. Maksudnya industri menarik, industri tukang tipu? Enggak juga, bukan. Oh, bukan ya? Bukan tukang tipu ya Freddy ya? Bukan. Kan Om Freddy ada buku sebagian tuh. lah. Ya, kan ada bukunya Om Freddy tuh. Asuransi tukang tipu, tanda Asuransi tanya. tukang tipu. Tapi tanda kan? tanya, dan Tanda semua tanya, ya. Ya, hanya ya, sebagai ya. kecil lah. Oke, jadi gue merasa waktu itu gue memutuskan untuk meninggalkan dunia industri distributor. Kenapa gue tinggalkan? Karena padahal waktu itu perusahaan gue udah berjalan. Selama 2 tahun sudah cukup berjalan dan sudah punya market yang cukup baik. Tapi gue melihat bahwa industri asuransi adalah industri yang tanpa batas. Ya. Oke. Jadi customernya tanpa batas, pokoknya ilmunya tanpa batas. Dan itu bisa sampai kita tidak membatasi usia kita juga. Nah, jadi itulah kenapa akhirnya gue memutuskan untuk terjun di industri asuransi. Kira-kira. Kemudian, kenapa masuk channel ini? Satu, ada message yang gue melihat bahwa industri kita ini sebenarnya industri kita adalah berlian, ya. Tapi banyak di masyarakat melihat skeptis tentang industri asuransi, skeptis dengan industrinya, skeptis dengan pelaku industrinya. Nah sekarang gue pengen punya gini loh, gimana sih? Kan kita juga ada industri lainnya, membangun image industri asuransi itu dengan baik. Nah, gue pengen bangun itu image-nya, karena ada industri-industri lain di masyarakat, image-nya juga cukup baik, tapi juga tidak baik juga sebenarnya. Malah kan justru jauh lebih baik industri. Jadi poinnya Om Diki ngeliat hasil pertemuan kita bertiga kok ada ide bagus. Yes. Karena itulah Om Diki. Karena gue udah punya ide, tapi gue bingung mau kemana. Ya intinya kita bersama-sama memiliki satu nilai, ingin membangun industri perasuransi Indonesia dengan lebih baik. Kenapa? Karena kami percaya, semua masih percaya kan, bahwa industri ini baik. Yes. Ya, dan bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai yang ada, dan kemudian juga tentu untuk membantu masyarakat luas memahami industri ini supaya tidak terjebak ataupun keliru membeli produk asuransi. Dan juga tentu ya kita ingin sama-sama membangun industri ini supaya lebih baik ke depan, karena bagaimanapun juga kita selama ini sudah puluhan tahun yang menikmati ataupun menerima kebaikan-kebaikan dari industri ini. Sama ini Om, yang kita lupa atau masyarakat tidak ngeh bahwa industri asuransi itu dari mulai kita lahir sampai masa waktu kita meninggal Betul. itu Perlukan. ya kan diperlukan. Betul. Jadi dari mulai nol sampai balik lagi ke nol, Ya. industri asuransi itu yang mereka nggak tahu. Channel ini diadakan untuk apa? Untuk supaya masyarakat luas lebih memahami industri ini adalah industri yang baik, dan juga untuk dapat membantu teman-teman dalam industri perasuransian membangun reputasi yang lebih baik. Ya, itu intinya. Jadi kembali lagi Tidak hanya sama-sama. membangun reputasi perusahaan asuransi saja Om Freddy. Karena memang selama ini kan masyarakat sangat awam. Apa sih sebenarnya asuransi itu? Ya. Makanya Om Freddy buat asuransi tukang tipu itu kan suatu kiasan sebenarnya. Nah, channel ini kita juga manfaatkan nanti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tepat. Itu dia. Tepat. Intinya buat masyarakat terhadap industri perasuransian, juga buat industri perasuransian. Intinya kita saat ini sama-sama punya visi yang sama, nilai yang sama. Yuk kita memberikan kebaikan, karena punya pengalaman yang baik, punya pengalaman puluhan tahun, pengetahuan, pengalaman segala macam. Ini yang kita coba sampaikan supaya apa?
supaya industri ini semakin baik dan semakin baik lagi ke depan. Setuju. Jadi makanya kita punya vision yang sama. Ya. Sebenarnya bukan hanya semakin baik, sebenarnya udah jelas kok, manfaat asuransi itu luar biasa. Banyak sekali. Benar sekali. Kalau antara para pihak, antara perusahaan asuransi dengan masyarakat tuh bisa bekerja secara positif, saling mendukung, Masalahnya itu dia, masyarakat luas awam. Ya, sementara perusahaan asuransi itu expert. Nah, sehingga ada gap. Ya, makanya itu yang disebut literasi dan inklusi. Nah, makanya adanya channel ini untuk apa? Supaya Membantu, memperkecil ya. gap tersebut, ya. Supaya menaikkan inklusi menaikkan dengan literasi yang akan literasi kita yang baik. berikan Betul, kepada sebenarnya seluruh gitu. masyarakat dan menjangkau di seluruh Indonesia. area dimanapun, di belahan dunia manapun. Ya, ya. Jadi kami berharap channel ini menjadi salah satu channel mercusuar yang menjadi referensi buat Betul. masyarakat luas untuk mendapatkan informasi terkait dengan asuransi, manajemen risiko maupun keuangan. Bisa Nah, jadi kompas ya. Ya, jadi tentunya semuanya mungkin juga nanti TTR ini ada apa? This is me. This is me. Lu apa? masalah-masalah yang terkait dengan klaim, Oh, memang sudah baik bikin termasuk- masalah lu ya. termasuk masalah-masalah hukum. Karena kita tahu lah, Om Freddy tahu lah, cukup banyak klaim yang ditolak oleh perusahaan asuransi. Sebenarnya itu belum tentu juga ada kesalahan daripada si pembeli polis. Iya. Itu kadang ada hal tertentu, mungkin pada saat penutupan, data informasi yang lainnya Tidak yang paham, kurang ya. gitu ya. Nah, itu yang saya bilang karena ketidakjelasan. Jadi Si penjual resiko dengan yang mau beli resiko, ada sesuatu yang putus jadi sebenarnya di ada situ. suatu program membantu masyarakat Iyalah, untuk masalah iya. tadi Tidak hanya membantu perkara masyarakat. perkara ya. asuransi. Begitu ya. Mungkin perkara asuransi ya. Tadi di sini. Lu apa? Kalau gue akan bawakan The Hobbies. The hobbies. Ya. Hobbies. Jadi ternyata setelah gue terjun di industri ini, gue baru melihat bahwa banyak teman-teman kita di industri yang punya keahlian lain, Hmm. ya profesi lain. Misalnya ada salah satu teman dia memang expert di asuransi, tapi dia punya skill lain di musik. Hmm. Ada yang jadi pemain musik saksofon, sangat mahir. Ada yang jadi anak band, ada jadi pemain golf yang Jadi profesional. intinya lu Jadi mau ngumpulin semua. gue mau kasih tahu nih ke masyarakat bahwa industri kita bukan industri yang kaku. Industri kita ini sangat plural, ya kan, dan sangat luas. Ya, jadi dari berbagai profesi manapun ada di industri kita. Oke. Kalau gue sementara ini berdua kepikiran, gue mau bikinkan suatu pembelajaran terkait dengan asuransi tentunya, dengan topik atau program Insurance Tips and Tricks. Itu pertama kali. Jadi Insurance Tips and Tricks. Dan kemudian kedua, karena gue juga seorang financial planner, gue pengen bikin suatu program namanya Money and Love. Karena selama ini terus aja banyak sekali pasangan-pasangan suami istri yang ribut bertikai karena masalah uang. Mereka bilang, uang menceraikan mereka. Kan goblok, masa uang bisa mencerai manusia? Uang kan benda mati. Yang mencerai manusia adalah siapa? Ya diri mereka sendiri. Konsep uang itu yang mereka tidak pahami. Ada uang disayang, nggak ada uang, abang dibuang. Makanya tadi pagi gua Justru bikin. dengan adanya asuransi itu kan memberikan jaminan kepastian terhadap dari ahli waris Oh, yang ya, meninggal, iya kan, Ya, kesehatannya oke. terjaga dengan baik. Oke. Iya dong. Bicara uang, jangan lupa loh, perekonomian Indonesia juga ditopang oleh perasuransian. Karena kalau nggak ada asuransi, ya, Bener banget, Rin. jatuh. Itu dia. Gua paling sebenarnya. demen. Ya. Gua bikin suatu statement bahwasannya industri perbankan lebih membutuhkan industri perasuransian daripada sebaliknya. Tapi mengapa kok kita nih industri perasuransian, mohon maaf ya, kayaknya sih kayak babu di hadapan perbankan, sehingga apapun yang dilakukan oleh perbankan, diminta oleh perbankan Harus asuransi, diakomodasi. iya aja gitu loh. Padahal sebetulnya kan kita punya standar tarif dan aturan main segala macam. Buktinya AJK dijual serampangan. Alhasil apa? Ya. Kita punya industri jasa keuangan yang untuk AJK babak belur kan? Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini apa? Berat keuangannya. Ya kita nggak usah sebut nama-namanya lah. Ya. Nah makanya kembali lagi, mestinya industri asuransian jauh lebih bermartabat bila mana kita melakukan praktek asuransi sesuai dengan best practices. Yes. Begitu. dan salah satunya media ini, Insurance Insight Channel ini bisa merubah reputasi insurance di Indonesia menjadi jauh lebih baik Ya, lagi. ya. Oh, jelas Rin, itu memang Ya, harapan kita. betul Karena kita kan? juga pelaku dari
industri perasuransian yang sudah Ya karena kan di luar negeri itu kan bukan lagi masyarakat mencari sudah gimana ya Asuransi sudah suatu kebutuhan ya Ya. gitu loh. betul. Karena Jadi- memang kedepannya ada asuransi wajib sesuai peta jalan perasuransian Indonesia 2023 sampai 2024 ada asuransi wajib. Mudah-mudahan kan lah. ada ya. Ya betul. Intinya kita saat ini mengawal yang membantu menjaga marwah industri asuransi Indonesia betul. supaya pasti. Insure Insight Channel ini kan media ya. Iya. Medianya nggak melulu harus kita bicara tentang permasalahan asuransi dong. Benar sekali. Kita bicara mengenai hal-hal yang mengasihkan juga, Betul. seperti ada podcast, live streaming, Ya. terus breaking news yang News, lagi oke. update-update, ya kan? Makanya masing-masing dari kita punya channel atau jagoannya masing-masing. Ya. Mari yuk kita undang yuk, mana sih yang kira-kira bersinggungan dengan asuransi? Ya. Misalnya Ya. regulator, atau siapa lagi Om Davis? Ketua Asosiasi Asuransi Perasuransian itu kan mereka Ada juga 12 punya. tuh. Ya, banyak. Asosiasi lah. Mungkin juga ini yang terkait dengan industri keuangan lainnya, Ya. ya kan? Siapa Kami lagi? bicara. Ya masyarakat umum yang bisa jadi korban ketidakpahaman soal Ya, asuransi, betul, betul. ya kan? Supaya mereka paham. Terus ada juga profesi-profesi lain yang ternyata mereka ada di industri kita, gitu kan? Ya kan, misalnya lawyer ada di industri kita, Ya. ada aktuaria ternyata di industri kita. Jadi ternyata kan asuransi itu Termasuk public figure yang memang selama ini sudah menerima manfaat yang banyak dari asuransi, iya kan? Adalah para pimpinan perusahaan asuransi ya. Oh itu pasti dong. Dan apa sih yang ada dalam benak mereka? Dan masyarakat bisa belajar apa yang mereka lakukan Ya. sampai mereka sukses atau yang berhubungan dengan industri sendiri. Jadi kita mengcover semua Tuh. elemen yang kami berinteraksi dengan asuransi. Itulah sebenarnya channel ini kita buat. Jadi ada win-win solution antara pembeli polis dengan Ya. penjual Ya, perasuransian. Media komunikasi Media lah komunikasi. Kita menjembatani itu semua supaya tersampaikan untuk semua pihak. Ya. Itu Oke. dia kira-kira Ini Rin. apa? makanya saya bilang saudara, industri asuransi ini industri tanpa batas. Sedap. Bagaimana kita menjaga nilai sesuai dengan prinsip apa? Prinsip apa yang Pak? Lagi? Atmos Atmos Good Good Faith. Faith.